bersama saya Paulina Jaro di Sapa Kaltim, saudara, dan masih bersama narasumber kami ada Ibu Neni dan juga Mbak Francisca. Iya. Dan tadi di segmen 1 kita udah mempelajari tentang jenis-jenis tari dari berbagai daerah yang ternyata itu banyak banget, saudara. Dan kali ini kita akan langsung bertanya nih ke Mbak Francisca. Apa alasan yang membuat Mbak Francisca ini menjadi seorang penari, Mbak? Kalau untuk menjadi seorang penari itu sih sendiri pertama itu ya cuman kemauan aja. Awalnya itu kemauan dalam diri. Terus ketika aku lakukan kayak kayaknya asik juga ya. Karena menari itu selain kita mengekspresikan diri, kita juga jadi olahraga sih menurut aku untuk dari tarian itu sendiri. Makanya kan kalau kita lihat postur tubuhnya penari itu beda ya Mbak ya daripada yang lain ya. Jadi memang agak kelihatan. Itu sih yang bikin aku senang aja untuk melakukan menari. Kalau Mbak Francisca, menurut Mbak Francisca, seseorang yang ingin menjadi penari itu apakah harus bergabung dengan sanggar tari atau dan kenapa gitu harus bergabung dengan sanggar tari? Kalau untuk keharusan itu tidak harus. Kalau sanggar tari itu sejenis wadah aja untuk menampung dari kesenian atau kebisaan bahkan bakat yang mereka miliki. Jadi sanggar tari itu sendiri cuma jadi wadah aja. Wadah untuk mereka yang ingin menyalurkan bakat mereka, bahkan ingin belajar untuk melakukan menari sendiri itu bisa juga tanpa tidak masuk sanggar tari, tapi untuk belajar otodidak itu bisa, tapi mungkin dari sanggar tari sendiri itu yang akan lebih memperhatikan tarian mereka atau bakat yang mereka pilih, mereka punya. Bahkan dari sanggar tari pun itu juga penari sendiri itu tidak harus bergabung dengan sanggar tari, tapi sanggar tari itu menjadi wadah buat dari mereka sendiri menyalurkan bakat mereka sih. Selain itu benefit bergabung di sanggar tari itu apa Mbak? Mungkin yang paling kelihatan? Paling kelihatan kita punya relasi ya pertama. Relasi dan kita pasti tahu banyak orang terkait penari itu sendiri. Apalagi kalau kita memang hebat nih dalam di antara satu kelompok, kita bisa nih untuk aku bisa nih di antara mereka semua. Pasti itu akan jadi lirikan juga untuk kami yang pelaku di sanggar itu juga kan. Pasti akan jadi lirikan juga. Terus benefit lainnya itu kita ada beberapa orang yang merasakan itu hobi mereka untuk menari. Dan di sanggar itu sendiri pasti ada beberapa memang kegiatan-kegiatan yang kita memang memberikan upah kepada mereka. Nah, kalau upah sendiri itu kan memang istilahnya bayaran mereka ya Mbak ya untuk melakukan seni pertunjukan itu sendiri. Nah, jadi kan ada juga mereka yang merasa kayak hobi yang dibayar tuh asik gitu loh. Jadi gitu. Berarti memang ada juga bisa dijadikan pekerjaan sampingan juga ya untuk bisa kalau untuk penari sendiri. Untuk penari sendiri itu jadi pekerjaan sampingan bisa, dan juga untuk menjadi lonjakan mereka untuk mengikuti ajang tertentu mungkin kan harus memiliki bakat. Nah, bakat tari mereka itu sendiri yang bisa mereka bawa untuk mengikuti suatu ajang. Kalau gitu. Dari Mbak Francisca sendiri, yang dirasakan sejak bergabung dengan sanggar tari apa sejauh ini? Kalau untuk apakah banyak banget menarinya? Banyak banget kalau untuk bergabung sanggar tari itu sendiri, benefit yang aku dapatin pertama itu pengetahuanku terkait budaya itu kan lebih bertambah kan. Itu diwajibkan nggak Mbak dari awal bergabung dengan sanggar tari harus mempelajari budaya itu? Atau? Wajib, kita wajib karena kita mengeluarkan itu tarian tradisional. Itu diharuskan penari untuk mempelajari. Kita wajib mengetahui kebudayaannya terlebih dahulu sebelum kita mempertunjukkan bahkan menampilkan kebudayaan itu sendiri. Jadi kadang banyak juga tamu-tamu itu yang kadang nanya terkait budaya itu sendiri. Ini bajunya namanya apa? Nah, secara tidak langsung ya pada betul. Saat kita nampil ya. Jadi kita paling tidak penari kita itu punya basic pengetahuan terkait hal itu. Jangan asal nggak tahu ini bajunya apa namanya, nggak tahu tariannya apa, nah gitu. Asal tariannya dari mana nggak tahu. Jadi kita paling tidak memberi pengetahuan terlebih dahulu terkait budaya yang akan kita tampilkan. Oke, selain mempelajari budaya apalagi yang Mbak Siska dapatkan? Untuk kalau saya sih lebih senangnya itu karena dapat menyalurkan apa yang saya bisa ke mereka sih. Itu aja yang bikin saya masih ingin terus jadi penari itu seperti itu. Nah, karena kan
memang saya baru menari itu dari umur 3 SD, dari kelas 3 SD sampai hari ini. Dan pasti saya lebih banyak mempelajari beberapa tarian, dan tarian itu pun tidak hanya di saya aja berhentinya, pasti akan saya salurkan. Nah, kalau untuk saya pribadi, itu yang membuat saya menjadi benefit saya sih untuk menyalurkan ilmu-ilmu yang saya punya, pengetahuan yang saya punya, itu saya salurkan ke mereka lagi tuh, menurut saya tuh benefit buat saya gitu. Oke. Dan saya juga penasaran satu hal, Mbak. Kita kan mungkin dari kecil, kalau Mbak Francis kan dari kecil emang udah belajar menari ya. Artinya sampai besar pun sebenarnya udah jadi passionnya di situ, suka menari. Nah, bagaimana kalau orang yang mungkin dari kecil dia tidak terbiasa menari, tapi ketika dewasa dia harus mungkin ketertarikan ketika melihat orang menari gitu dan ingin mencoba. Tapi kan orang kalau ya namanya juga itu gerakan ya Bu ya. Jadi kalau nggak diasah dari kecil kan agak susah tuh untuk yang sudah dewasa. Itu seperti apa tuh Mbak Francisca? Misalkan ada orang yang berkeinginan untuk bergabung, tapi dia tidak punya basic bisa kaku ya itu Bu. Itu bisa nggak menjadi profesional juga? Atau butuh waktu berapa tahun gitu? Bisa, kalau untuk mereka yang memang tidak memiliki basic untuk menari, kita bisa Mbak, karena kan memang sanggar ini selain tempat wadah untuk menyalurkan bakat, kita juga tempat belajar. Untuk belajar, yang penting ada kemauan dalam dirinya mereka yang kayak aku ingin mau nari nih, aku mau belajar nari. Bukan hanya nari, wah ini enak nih, dapat penghasilan nih kayak gini. Enggak, jadi yang penting dalam diri mereka tuh mau untuk menari dulu aja. Kalau untuk belajarnya itu berapa lama tergantung dari ketangkapan dari pribadi masing-masing mereka sih Mbak. Ada yang kadang 2 hari udah bisa, ada yang sebulan, 2 tahun, 1 tahun. Jadi beda-beda. Bisa lentur gitu badannya Bu? Bisa. Kalau misalkan udah belajar menari? Pasti akan otomatis dia. Apalagi kalau memang dia sering berlatih kan. Pasti akan berpengaruh. Walaupun awalnya kaku ya. Ya, karena dari tidak terbiasa joget tapi bisa betul, karena semuanya kan saya juga nggak langsung bisa nari kan Mbak, pasti harus belajar juga. Jadi memang butuh proses kalau untuk menjadi yang lentur seperti itu. Apa proses yang harus diperlukan Mbak untuk menjadi seorang penari? Selain tadi diawali dengan harus mempelajari budaya dulu, kemudian setelah itu apa yang bisa khusus untuk sanggar tari Parahyangan sendiri? Kedisiplinan sih kalau untuk di Parahyangan, karena kalau penari sendiri itu tidak disiplin, itu agak susah untuk bergabung dengan Parahyangan, bukan hanya di Parahyangan tapi di sanggar-sanggar manapun, karena kita butuh kedisiplinan juga terkait, karena kalau memang dari latihan aja mereka udah nggak disiplin kan agak susah tuh untuk kita membentuk mereka gitu. Jadi kita butuh yang disiplin juga. Berarti ada schedule-nya ya, kapan jadwal latihan? Ada. Apalagi ketika kita ingin menampilkan sesuatu, kita pasti ada latihan tambahan. Jadi kita ada punya latihan rutin dan ada latihan tambahan ketika kita memiliki event tertentu. Ada berapa kali dalam seminggu itu biasanya? Kalau untuk yang rutin kita 1 minggu sekali aja. 1 minggu sekali aja. Betul. Dan kalau untuk event biasanya berapa lama? Kalau event itu tergantung, kalau tarian yang kita belum pelajari sama sekali minimal tuh 1 minggu. Kalau untuk yang sudah siap pakai, yang tarian yang udah kita punya, itu paling 3 hari, 3 kali maksudnya. 3 kali dalam pertemuan dalam 1 minggu. 3 kali pertemuan. Berapa lama itu dari saat event itu akan digelar? Maksudnya persiapannya untuk nampil. Nah, kalau event ini kan Mbak ya, dari pihak mereka itu tidak tentu nih. Kadang acaranya udah besok, kita baru dikabarinnya tadi malam. H-1? Bisa gitu seperti ya? itu, iya. Nah, dan Parahyangan itu bisa seperti itu. Kenapa Mbak? Karena kita punya tarian khas kita sendiri. Ya memang beberapa kali dan semua anak sanggar Parahyangan itu wajib bisa tarian itu. Jadi kita tinggal mengatur formasi aja. Tapi kalau H-1 gitu tidak ada permintaan khusus ya biasanya? Maksudnya ngikut dari sanggarnya? Ada juga yang ada ya, banyak. Tapi karena Parahyangan ini udah menguasai semua jenis tadi, makanya ready aja gitu ya? Iya, tergantung Mbak, kalau nih mintanya tarian, misalnya nih tarian yang belum kita pernah buat atau belum kita pernah pelajarin, tiba-tiba minta besok, wah mungkin kita akan sampaikan ke sanggar lain aja yang udah punya, yang udah ready. Karena di Balikpapan kan juga banyak sanggar ya Mbak ya. Dari kebudayaan tuh banyak juga. Jadi kita lebih
daripada kita salah menampilkan terkait kebudayaan itu sendiri kan, yang saya bilang tadi, alangkah baiknya kita cari aman, tetap menjaga nama baik, akhirnya kita sodorkan yang memang lebih ahli dalam kebudayaan tersebut. Tapi ada yang seperti itu, maksudnya yang permintaan tapi belum pernah ada. sih ya. Apa itu? Yang Sempat pernah ada beberapa waktu ketika dia minta kita menarikan suatu budaya, tapi kita rasa ada sanggar yang lebih bagus nih. Nah, gitu. Karena terkait dengan penari juga kan, Ya, yang personil pada kami. dinas semuanya gitu kan. Yang paling sulit itu apa sih Mbak? Jenisnya yang paling sulit dipelajari Dalam tarian atau apa nih? dalam tarian? Dalam tarian untuk dipelajari jaipongan sih Mbak. Kalau dari situ. Makanya kalau minta jaipongan -1 ke yang lain aja gitu ya. Oh, kalau jaipongan kita pasti ngusahakan karena kita wajib bisa semua tuh karena memang dari Sanggar Parahyangan kan. Oke. Kecuali mungkin ada yang permintaan tari Bali yang khusus banget gitu. betul. Kita pasti mengalihkan ke sanggar lain. Iya, Bali agak susah ya. Ya. Kalau informasi yang biasanya nih dari angkatan ya, biasanya mendadak tamu datang. Pasti seperti itu. Itu jam 7 pagi, jam 3 itu kita udah standby. Tampil. Jam 12 Kadang itu. seperti itu. Ada, kami sanggup. Dan dia tahu kalau Parahyangan itu pasti sanggup. Iya. Wow. Eventnya bahkan jam 3 sore. Jam 3 sore, tapi dari jam 7 pagi udah harus ready. Kita dikabarinnya baru jam 7 Informasinya pagi. jam 7 pagi. Hari yang sama. Hari yang sama. Oke. Dan dia tahu karena memang kerjasama saya dan kami ya di Parahyangan diangkat sama angkatan baik itu Lanut ya atau di Pangdam Mula Warman itu udah lama ya kerjasamanya. Jadi dia paham banget ini tuh. Tapi ready penarinya juga. Kalau kadang kendala di penari sih. Kadang Tapi lebih kita siap sih. siap Intinya aja. kami siap. Berapa sih peserta yang harus siap pada saat event itu Minimal biasanya? itu kita 6 ya kalau 6, untuk 5 sampai 6. 6 bahkan sampai 10 kadang juga. Ya 8. Ada permintaan khusus nih harus banyak gitu Mbak biasanya? Ada. Atau tergantung dari Ada. Dan itu harus siap ya? Harus siap. Walaupun diminta 20 orang di hari H, siap. Enggak sih. kalau untuk persiapan yang matang seperti 20 tadi kami siap. Cuman Siap. tidak serta-merta Tapi harus hari tidak terlalu mendadak gitu ya. Hmm. Paling kalau misalkan saya pingin live musik penari 6 atau 8 itu udah kami siap. Iya. Siap itu kalau yang seperti gitu. Tapi kalau misalkan Bu saya kepingin konsepnya begini. Nah, Itu pasti 1 dari bulan. dari mereka Iya. juga pasti paham kan untuk meminta konsep Konsepnya seperti begini, itu begini. tidak bisa instan. Jadi berarti memang harus untuk satu event tuh memang benar-benar yang dilihat adalah kesiapan penarinya dulu ya. Kemudian juga sama sanggar tarinya apakah ready apa enggak. Konsepnya seperti Konsep apa? dulu. Seperti yang Apexi kemarin ya. Oh, Apeksi kemarin juga? Iya, nampil? kami tampil tanggal 2. Itu Apexi kemarin itu kami Iya, tanggal ada 2 itu. 1 sampai 6 ya kemarin Di yang boleh Novotel kami kena itu. Oh, jadi yang Ibu infoin itu yang untuk Apeksi ya ternyata Iya, ya? jadi yang berhalangan. Apexi. Iya, ya tanggal 2 itu Ada. ya. Oke. Kalau misalkan untuk tarian itu kan kita tahu yang menonjol adalah selain dari gerakannya juga dari kostumnya, Mbak. Betul. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ciri khas dari kostum yang harus mungkin kita bahas yang untuk Kaltim aja dulu ya. Boleh. Yang harus menonjol dari pakaiannya setiap penari yang harus dipakai itu apa biasanya? Baju pasti harus dipakai ya pertama. Iya Baju dong, dulu. pasti. Baju dulu wajib dipakai pertama. Kalau aksesoris kita lihat dulu tempat di mana kita tampil, indoor atau outdoor. Terus siapa aja petinggi yang datang, kita harus sesuaikan juga. Kadang ada permintaan yang kita sudah hafal dari beberapa dinas tertentu yang maunya tidak terlalu seksi. Sedangkan kan pakaian ciri khas pakaian Dayak itu yang katakan gitu kan Mbak ya. Nah, Sebentar Mbak, tadi dilihat dulu petinggi yang akan Itu datang. kenapa? Harus dilihat dulu petinggi yang akan Ya itu datang. seperti saya sampaikan tadi, kadang kita udah paham nih petinggi yang ini nggak suka kalau kita pakai baju seperti ini. Kita udah hafal, udah tahu ritmenya. Jadi maunya harus pakai daleman yang segini gitu. Jadi kita perhatikan pakaian itu juga sendiri. Terus selanjutnya yang kita Aksesoris. perhatikan aksesorisnya, yaitu tadi tergantung kita lihat situasinya, acara apa, terus itu siapa aja yang menghadiri, di mana tempatnya, indoor atau outdoor. Karena nggak mungkin kita outdoor
dengan angin sekencang itu kita pakai yang menjulai-julai tinggi itu nggak bisa, Mbak. Bisa terbang Iya, semuanya. bisa terbang. Apalagi Udah punyanya kejadian, Fatim itu udah kan kejadian. apa namanya Bulu enggang. bulu enggang Bulu ya enggang, itu mm. kayaknya tinggi Iya, udah banget Iya. kejadian. kalau ini kena angin langsung terbang. Betul, jadi kita perhatikan semuanya dari situ dulu sih Mbak. Nah kalau memang udah sesuai baru kita lihat lagi nih ini acara pertunjukan atau cuman hiburan atau penyambutan kita lihat gitu, dan itu bajunya akan kita bedakan pasti gitu. Ya, itu dari yang harus dipersiapkan. Iya, itu aksesorisnya. dari kami itu seperti begitu. Oke, balik lagi ke Mbak Francisca nih. Sejak bergabung dari kecil sebagai seorang penari, Mbak melihat ke depan passion sebagai seorang penari peluangnya seperti apa ya? Kalau untuk tari tradisional sendiri peluangnya tuh sangat besar. Kenapa begitu, Mbak? Karena kan kita tahu kan sekarang eranya Betul. modern gitu. Karena kalau menurut aku tradisional dan budaya itu sangat mahal ya. Nah, jadi itu sangat besar peluangnya untuk anak muda yang sekarang, karena mau kemanapun kita, ketika kita datang ke setiap daerah yang berbeda, pasti kita menunjukkan budaya kita masing-masing, dan itu menjadi suatu ketertarikan orang untuk mengetahui hal itu. Jadi kan pasti kalau kita datang ke daerah yang berbeda dan kita memiliki ciri khas budaya yang berbeda juga, dan itu yang menjadi daya tarik daerah-daerah yang kita datangin itu. Mau di luar kota, di luar daerah, di luar negeri pun kebudayaan itu sangat mahal kalau menurut saya. Jadi itu peluang untuk generasi muda mempertahankan kebudayaan daerah dan mempelajari bahkan menampilkan, itu sangat menjadi peluang besar sih. Itu tidak akan tergerus waktu ya, Betul. menurut Mbak? Sampai kapanpun Sampai akan kapanpun dibutuhkan. kebudayaan pasti akan dibutuhkan, dan kebudayaan itu tidak akan berubah, namanya kebudayaan ya Mbak ya. Jadi pasti Betul. seperti itu. Jadi tidak khas. menutup kemungkinan juga yang orang-orang yang di Sanggar Tari ini mungkin nampilnya tidak mesti di Indonesia atau di Kalimantan, tapi di luar negeri juga Bisa. dibutuhkan. Betul. Nah, kalau di luar negeri sendiri itu biasanya wajib punya sertifikasi. Oh, oke. Karena kita nggak bisa semerta-merta untuk menarikan suatu pertunjukan luar negeri tanpa sertifikasi. Biasanya akan diminta. Sertifikasi tari sebagai seorang Iya, penari. seorang penari. Oh, ada Gitu. juga ya? Bu? Ada. Khusus Jadi penari. betul, Itu kalau yang ngeluarin dari mana, Mbak? Pusat? pemerintah pusat, Pemerintah BNSP, pusat. iya betul. Oh. Lisensi. Yang dinilai apa itu sertifikasinya? Sertifikasinya dari pengetahuan kita sudah berapa lama menari, kedisiplinan kita jadi seorang penari. Semacam kayak tes juga ya, Ya. PNS gitu ya. Betul. Menjadi sertifikasi, sertifikasi. betul. Dikeluarkan Nanti ada sertifikat. Sertifikasinya, dan itu kalau nggak salah itu ada masa kadaluarsanya 3 tahun atau 8 tahun seperti itu. Berarti juga dilihat CV-nya juga ya, sudah Pasti. berapa lama pengalaman sebagai seorang penari? Itu hanya berlaku di luar negeri ya. Kalau misalnya kita mau ke luar negeri, jadi kan banyak itu kita sering lihat pertunjukan di pinggir jalan, membawa budayanya dari Indonesia, melakukan pertunjukan di pinggir jalan atau di gedung tertentu, tidak ada lisensi penarinya, itu pasti akan ditangkap. Nah, bahkan juga kalau kita mau melakukan pertunjukan di suatu acara dari Indonesia nih, diundang ke Eropa misalnya, menampilkan acara gini. Ketika beberapa penari yang tidak memiliki lisensi itu tidak boleh berangkat. Jadi mau tidak mau, Sanggar Tari pun harus ready ya, Betul. menyediakan lisensi untuk peserta tadi Betul. yang berangkat. Jadi untuk ajang internasional juga itu kita lisensinya ada sendiri Mbak, yang lebih tinggi menurut aku. Nah, kalau Mbak Francisca melihat nih ketertarikan anak muda Balikpapan dengan tari ini seperti apa? Cukup tinggi dari kita lihat dari kemarin kita baru saja buka open recruitment yang kedua kalinya kan, yang biasa kita adakan setiap tahun, tapi memang waktu itu sempat kendala COVID, jadi kita sempat tutup dulu untuk open recruitment setiap tahun. Cuman kita usahakan ke depan kita akan setiap tahun menerima anggota baru. Nah itu cukup pesat sih, cukup banyak peminatnya.
Jadi memang ada ininya juga ya, ada open recruitment-nya juga. Terus Iya. namanya juga kita ingin mengembangkan terus Betul. ya. Mempertahankan budaya ya. Anggota baru harus tetap dicari ya. Betul. Yang generasi-generasi Betul. khususnya yang Gen Z saat ini ya Bu ya. Betul. Pastinya juga selain itu kita juga akan harus bisa mempromosikan. Betul. Promosi Mengikuti. itu harus nomor Kita satu. akan membahas lebih detail Mbak Francisca dan Bu Oke, Nini. siap. Usai jeda dan kemana-mana tetap bersama kami di Sapa Kaltim, saudara.